Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Samira Dunakhir SE Embus PhD AKCE selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Nurfaisa dengan NIM 1992 142111 dari Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan E-Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba. Baiklah, langsung saja pokok pembahasan dari proposal penelitian saya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kedua kajian teori, yang ketiga metodologi penelitian. Latar belakang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara dan memiliki peranan yang sangat penting bagi kestabilan perekonomian. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu contohnya seperti pegawai negeri sipil atau PNS, pembayaran hutang negara, pembangunan sarana dan prasarana seperti rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan, serta pengeluaran negara lainnya yang dibiayai oleh pajak. Sistem perpajakan diluncurkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sebuah sistem perpajakan yang berbasis teknologi yang dinamakan e-sistem perpajakan. Dengan adanya e-sistem perpajakan ini memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan segala proses perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, serta efisien. Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan e-sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan Andini 2018 yang menyimpulkan e-sistem perpajakan memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu DKK 2020 menyimpulkan e-sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, maka saya bermaksud untuk melakukan penelitian ulang. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana pengaruh penerapan e-sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan e-sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba. D. Manfaat penelitian. Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yakni yang pertama, manfaat teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai dampak dan pengaruh dari adanya penerapan e-sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Bagian B sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan kegiatan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penerapan e-sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Yang kedua, manfaat praktis. Bagian A sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai e-sistem perpajakan yang dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak dalam melakukan proses pelaporan pajak.
Bagian B sebagai sumber informasi bagi pihak kantor pajak mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan mereka kepada seluruh wajib pajak. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, definisi wajib pajak. Definisi wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yakni orang pribadi ataupun badan yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan pembayaran dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, definisi sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah sebuah sistem perpajakan modern yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga dengan sistem ini dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Sistem perpajakan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu e-registration, e-filing, e-SPT, e-billing, e-system. Yang ketiga, indikator kepatuhan wajib pajak. Bagian A, kepatuhan wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah tempat kerjanya. Bagian B, kepatuhan wajib pajak dalam melakukan proses perhitungan dan pembayaran pajak. Bagian C, kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran tunggakannya. Bagian keempat, penelitian terdahulu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Aslinda dan Saidah 2018 disimpulkan bahwa penerapan e-sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak Pratama Makassar. Selain itu, ada juga penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu DKK 2020 menyimpulkan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan menggunakan data-data tabulasi, data angka sebagai bahan pembanding maupun bahan rujukan dalam menganalisis. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Ada variabel independen dan ada variabel dependen. Variabel independen sering disebut variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab perubahan yang ditimbulkannya variabel dependen atau terikat. Adapun variabel independen pada penelitian ini yaitu sistem perpajakan terdiri dari 4 bagian, yakni e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing. Yang kedua yaitu variabel dependen. Menurut Sugiono 2014-59, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi sebab akibat atau variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam hal ini wajib pajak. Yang ketiga yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di kantor pelayanan pajak Pratama Bulukumba dan dilaksanakan atau dilakukan selama 2 bulan. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan telaah pustaka. Selanjutnya, desain penelitian. Pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.
Selanjutnya, definisi operasional e-registration. E-registration adalah sebuah sistem yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang termasuk dalam wajib pajak untuk melakukan pendaftaran atau melakukan perubahan data melalui sistem online yang secara langsung terhubung dengan kantor administrasi perpajakan negara, dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak. ESPT. ESPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sebuah surat bagi wajib pajak yang akan digunakan untuk melakukan pelaporan mengenai pembayaran pajak ataupun pelunasan pajak yang sudah dilakukan baik oleh diri sendiri ataupun melalui pihak lain di mana pelaporan ini dilakukan secara online. Dalam hal ini, ESPT adalah variabel independen atau variabel bebas. E-filing. E-filing adalah suatu sistem yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan secara online. Selain e-registration dan ESPT, e-filing juga termasuk dalam variabel bebas. E-billing. E-billing adalah suatu proses pembayaran pajak yang dapat menjadi pilihan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing yang bisa didapatkan dengan mengakses website resmi Direktorat Jenderal Pajak. E-billing juga termasuk variabel bebas dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak. Definisi kepatuhan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Resmi 2013-18 adalah tindakan yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data ada 3 uji, yaitu uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji instrumen ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis ada analisis regresi linear berganda, uji pengaruh simultan atau F, uji koefisien determinan atau R, uji signifikansi parameter individual atau T. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.